mengobati penyakit itu jangan penyakit diobati, benerin perutnya. Selama ini kenapa muncul penyakit? Karena tubuhnya lack of enzyme, dia kekurangan enzim, dia kekurangan vitamin, dia kekurangan mineral, semua dia kurang. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan, kalau seandainya perut kita itu bisa meng-WhatsApp badan kita, dia kasih WhatsApp sama kita, tolong jangan zolimi lagi hari ini dengan nasi goreng kalian tuh. Kalau dia bisa WhatsApp, saya nggak bisa. Yang terjadi apa? Dia cuman diam, tak berdaya, tapi dia ngasih sinyal, namanya keluhan. Dia ngasih sinyal, tubuh kita itu bukan, jadi gini, Anda bayangkan ya, tubuh kita itu teman-teman sekalian dia bukan satu sistem yang terpisah, ya. Dia terhubung, ibarat kata rumah, bagian pintu masuknya itu mempengaruhi entire house. Semua rumah itu dipengaruhi sama dia. Dari pintu masuk gimana? Ini. Siapa pengolahnya? Dapurnya, namanya apa? Perut. Ini keliru masuk, maka yang ngolah pun keliru. Contoh, ada beberapa makanan yang bikin kacau. Jadi ada kacau itu maksudnya sinyal-sinyal ke otak itu di apa sama dia? Dikacaukan. Dan bahan ini banyak banget kita makan tiap hari. Dan kalau sudah kacau, maka sinyal ke otak akan bermasalah. Kenapa? Sekarang ini sains menjelaskan bahwa you have 3 brains, dibilang. Anda punya 3 otak, ini, sama ini. Namanya brain gut axis. Brain gut itu G-U-T, axis. Jadi hubungan antara perut sama ini. Pengendalinya sini. Pengendalinya hati ini. Ya. Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh tadi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang salah, yang keliru, yang lagi-lagi akan bikin masalah. Dan kalau penyakit itu sudah terjadi, maka disebut dengan, kalau istilah keren itu leaky gut. Ususnya loss. Jadi kalau usus itu mungkin seperti ini gitu kan, dia pilih-pilih itu ketika masuk makanan-makanan tadi itu dia akan kerenggang, maka bagian dari usus ini akan masuk ke darah dan itu cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Dari apa? Perut. Siapa saja bahan yang bisa bikin itu semua atau bahan-bahan yang penyebabnya? Bahan yang paling sering adalah tepung, terutama tepung terigu itu paling gampang menyebabkan usus bocor. Kalau teman-teman lihat di gambar itu yang sebelah kanan itu kan dia renggang. Hampir dan puluhan penyakit diawali dari situ. Dan menariknya, saya temukan banyak orang-orang subhanallah ketika mereka memperbaiki isi perutnya, Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ternyata orang-orang yang kena autoimun itu ketika perutnya diperbaiki, keluhannya pun hilang. Perutnya diperbaiki. Kata kuncinya apa? Remove the bad. Singkirin yang jelek-jeleknya dulu. Banyak yang jelek? Banyak. Yang sebenarnya kalau masuk ke badan kita jadi masalah. Pertama apa? Tadi tepung. Yang kedua apa? Gula pasir. Dan kalau Anda baca postingan saya tadi pagi, ya, bahwa gula pasir itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain, itu benar. Ada penelitiannya. Jadi kalau obat-obatan atau mungkin drugs atau narkoba itu bikin orangnya kecanduan, makanan sintetik atau makanan olahan juga sama. Jadi kalau Anda ada mengatakan pagi-pagi kalau saya tidak minum kopi, saya pusing, ada sakau. Oh iya, kalau saya pagi-pagi nggak minum teh manis, saya apalah segala macam hujahnya gitu kan. Dia udah ngelok, ini udah ngelok. Makanya saya kata bahas tadi kan kontrol lapar, kata kunci itu. Kalau saya di rumah pagi-pagi saya sarapan apa? Kadang-kadang nggak sarapan, cuma minum air putih doang. Ya. Kalau ada misalkan, dokter minum kopi minum, tapi kalau saya minum kopi biasa pakai madu. Ya. Atau kalau nggak minum kopi sama kurma. Karena kopi bisa mengontrol rasa lapar. Kopi bisa menekan rasa lapar. Asal tidak pakai gula. Dan yakinkan diri Anda, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir. Yakinlah. Udah 2 kan?
gula, kemudian tepung. Yang ketiga apa? Nasi putih. Nasi putih. Kenapa saya lebih suka membatasi? Karena memang kalau dikasih dispensasi, boleh nggak makan nasi putih? Boleh. 1 sendok makan. Jadi kalau lagi makan nanti nasi putihnya 1 sendok. Kemarin saya mengajarin cara makan coto Makassar. Teman-teman Makassar senang banget tuh. Gimana dok? Ini cara makan coto Makassar yang sehat, saya bilang. Cara gimana? Kalau Anda makan coto kan biasanya coto itu kan di restoran itu kan ada jeruk nipis. Ya kan? Dalam mangkok gede itu kan. Terus minta air hangat, air putih 3 gelas. Nanti jeruk nipisnya diperes ke gelasnya tadi itu kan, ke air tadi. Minum. Habis minum gelas yang pertama, minum gelas yang kedua. Gelas yang kedua habis, gelas ketiga. Habis gelas yang ketiga kemana? Pulang. Gitu. Silakan cheating. Silakan makannya suka-suka, asal, saya kasih asalnya ada. Anda sehari minum air putih 3 liter, itu yang pertama. Yang kedua, 80% isi piring Anda adalah sayur dan buah. Yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak pernah lepas puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud. Bisa? Boleh cheating kalau itu, silakan. Atau Anda exercise olahraga minimal 3 kali seminggu setengah jam, silakan. Kalau itu oke. Silakan cheating, makan sakarepmu. Pertanyaannya boro-boro. Ada yang tanyakan, dokter, kan orang Padang dari dulu makan nasi Padang. Iya, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Cuma masalahnya apa? Habis makan nasi Padang mereka nyangkul. Pergi ke ladang, naik sepeda, bawa gerobak sekarang. Update status. Betul gak? Gak ada yang salah dengan makanannya, yang salah dengan habitnya kita yang sudah berubah. Kalori masuk sama kalori keluar gak berimbang. Udah tahu-tahu gak berimbang, badan sudah melentung, masih juga makan berlebihan. La haula wala quwata illa billah. Gitu loh. Ayo diperbaiki. Siap memperbaiki? Siap gak? Allah saksinya ya. Bukan saya. Itu yang ketiga. Nanti saya ajarkan clue-nya. Jadi simpel sekali. Jadi tetap Anda bisa makan enak kok, tenang aja. Teman-teman tetap bisa makan asik. Ya. Asal kita kontrol dulu laparnya gitu loh. Ya, kita kontrol dulu laparnya. Jadi kalau sudah lapar itu apa yang terjadi? Maka kalau lapar itu kita bisa rasakan terus-menerus, maka tubuh akan melakukan satu proses yang dikenal sebagai autofagi namanya. Autofagi itu sekalian ada proses recycling sel. Kalau itu terjadi maka tubuh akan menghancurkan sel-sel yang rusak dan dia akan memproduksi sel-sel yang baru. Dia akan meningkatkan respons stres, bahkan dia akan memperbaiki ketahanan tubuh seseorang, dia meningkatkan fungsi otak, ya, dia akan memproteksi atau melindungi sel kita dari toksin-toksin yang berbahaya, dan dia akan mengurangi peradangan di badan kita, dan autofagi itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita lapar. Maka kalau lagi lapar, jangan langsung makan, tunggu dulu sebentar. Ya, tunggu dulu sebentar. Kalau sudah Anda tunggu sebentar, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh akan mengaktifkan autofagi tadi. Dia akan mulai mengaktifkan. Jadi kalau lagi lapar, misalkan Anda lapar nih, tiba-tiba pengen makan, coba tahan sebentar, setengah jam atau 1 jam. Nanti rasa laparnya hilang sebenarnya. Rasa laparnya hilang. Dan kalau sudah rasa lapar hilang, apa yang terjadi? Lagi-lagi makan yang benar gitu kan. Ngerti dulu kebutuhannya perut kita itu apa. Kebutuhannya apa? Kalau udah ngerti maka asik nanti. Ya, kebutuhan kita tadi ada vitamin, ada mineral, ada probiotik, ada prebiotik. Ya, macam-macam, ya. Tapi itu kita bisa dapatkan dari produk-produk yang masih utuh. Kita sebut dengan whole food. Contoh, tempe nih sehatnya luar biasa. Asal jangan digoreng. Sudah dijelaskan berulang. Kalau mau makan tempe yang sehat, maka tempe jangan digoreng. Ya, caranya gimana? Makannya mentah kayak begini. Tempe, kalau yang sudah Anda yang mungkin pernah bikin tempe atau kedelai yang ada ini kan sebenarnya kedelainya sudah direbus. Udah matang sebenarnya. Cuman bahasa kita jadi belum masak tempenya kan. Malah subhanallah dia udah bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia mengandung satu bahan yang sangat baik untuk pencernaan kita, namanya probiotik. Dan tubuh kita butuh probiotik. Probiotik itu kuman baik gitu aja.
Tubuh kita itu probiotiknya kuman baik. Dan pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kayak tempe gini kan, ada pisau nggak? Pisau. Nggak ada pisau. Saya mau ajarin cara makan tempe yang baru. Ini belum ada, man. Tempe, celupin madu. The best, Pak. Masya Allah. Mau? Kepo gitu mukanya? Cobain. Enak. Enak banget, terus. Pagi-pagi sarapannya begituan. Jadi besok sampaikan selamat tinggal kepada abang bubur ayam. Bye-bye, Bang. Bisunya Pak, maaf. Hati-hati Pak. Kalau enak beritahu teman Pak. Tak enak beritahu kami. Coba Bapak liatin mukanya Pak habis makan. Luar biasa kan? Masya Allah. Hah? Masya Allah. Alhamdulillah. Enak. Ini resepnya baru ini, belum ada ini. Makan tempe sama kurma, sama madu. Biasa kan tempe sama kurma. Nanti ibu-ibu bisa tuh dibikin, nanti di oven sebentar tempenya. Jadi kemarin saya di Bandung tuh sempat ada restorannya saya suka. Jadi kalau bisa sih dibikin lah di sini. Ya restoran sehat, kalau udah ada alhamdulillah. Di situ saya makan bala-bala. Bala-bala itu bakwan. Kok Bapak doang yang makan, Pak? Yang lain makan juga tuh. Dari saya dapat pahala. Makan bala-bala, bakwan. Bakwannya dari tepung, tapi tepungnya non gluten. Sayurnya organik. Tapi tidak digoreng, tapi di oven. Kan gak ada minyak kan? Karena minyak termasuk yang ketiga yang mulai sekarang teman-teman harus tadi minyaknya udah kan ada minyak, ada gula pasir, ada nasi putih, ya. Ada gula pasir, ada minyak, tepung, gula pasir, nasi putih, 4 lah kurang lebih secara umum. Mulai sekarang kurangi itu. Kurangi itu baik-baik. Kenapa? Karena dia bisa bikin tadi tuh salah satunya leaky gut, salah satunya. Ya, salah satunya leaky gut. Jadi kalau kita teman-teman sudah mulai memahami ini, maka insya Allah ngobatin penyakit itu atau memperbaiki penyakit itu gampang. If you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobatin seseorang, ask them to stop what make them sick. Jadi kalau kita mau ngobatin diri kita, ngobatin orang lain, maka cari tahu dulu atau suruh dia stop yang membuat badannya sakit. Nah sekarang itu kita yang kurang di situ sebenarnya. Ya dikasih obat, dikasih herbal, tapi isi piring belum diubah, isi gelas belum diubah.